Seringkali kan Denny Siregar ya seolah-olah berseteru dengan para elit kader Demokrat, yang pada waktu kemarin bahkan Denny Siregar sempat mau dilaporkan oleh AHY, yaitu tim kuasa AHY mau melaporkan Denny Siregar karena Denny Siregar menyenggol anak dari AHY atau cucu dari SBY. Dan kemudian bahkan Denny Siregar sempat sering banget menyindir, yaitu ya sepak terjang dari kader-kader Demokrat. Bahkan di sini juga Denny Siregar kedapatan menyindir, yaitu salah satu kader Demokrat ya yang kemarin kedapatan menggampar ya. Ya dalam beritanya sih menggampar. Sindir keras kader Demokrat Denny Siregar, selain banyak korupsi ternyata main gampar juga. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja, Denny Siregar yang terakhir ini juga malah mengomentari tapi dengan menyanjung-nyanjung, yaitu ketika kader Demokrat saling baku hantam dalam muscap di Medan. Ini salah satu keunggulan Partai Demokrat yang gua suka. Ini entah pujian atau sindiran. Ya kayaknya pujian ya, karena kader Demokrat selalu konsisten lah. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Antagonis semua sih pemeran pelakunya. Buset, drama kolosal. Apple Washington mampet. Salah satu kelebihan Demokrat, ngeledek ya. Lagu lama semakin tenggelam dengan sendirinya. Masih ada nih pencabulan oleh ya belum lagi di sini juga ada anggota fraksi Demokrat DPR dilaporkan ke Bareskrim terkait dugaan pencabulan. Banyak masalah ya, padahal juga pilkada dan juga pemilihan presiden ya tinggal 2 tahun lagi, kurang dari 2 tahun malah. Tetapi Demokrat malah seperti ini, tidak membenahi dari internal, tetapi malah semakin menjadi-jadi. Ya seharusnya dengan kepemimpinan AHY seharusnya semakin tegas lah untuk menindak oknum-oknum yang seperti itu. Seharusnya ya introspeksi diri dan lain sebagainya. Kalau seperti ini terus dibiarkan, nanti Partai Demokrat akan tenggelam di pemilihan 2024 besok. Semoga ini bisa merembet ke DPP-nya. Tetapi yang paling unik lagi, Agus Harimurti Yudhoyono pada 9 Juli kemarin malah men-tweet seperti ini: makan siang di rumah makan Bu Gandos Pacitan. Menu favorit saya lobster bakar ini, ukuran besar, dagingnya empuk, bumbunya meresap. Pokoknya jus Gandos. Sudah ada yang pernah makan juga. Buat yang belum, kalau ke Pacitan wajib mampir. Tetapi postingan Ketua Umum Demokrat dan kadernya berbeda jauh ya, sangat berbanding berbalik 180 derajat. Ya akhirnya Denny Siregar mengakui lah kalau Denny Siregar ada yang disukai dari Partai Demokrat. Sekian dan terima kasih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini di News Indonesia. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'm awake. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Partai Demokrat melakukan kegiatan musyawarah cabang Muscap 4 serentak tahap ketiga Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Sumut pada 14 Juli 2022. Namun acara yang digelar di Le Polonia, Kota Medan ini diwarnai kericuhan. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Okezon, dalam kericuhan tersebut salah satu kelompok pendukung calon ketua DPC Partai Demokrat sempat adu mulut hingga baku hantam dengan panitia penyelenggara kegiatan Muscap. Ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Yuda Yohansyah selaku Sekretaris DPD Demokrat Sumut mengatakan bahwa hanya sempat terjadi miskomunikasi antara panitia dengan kader Demokrat. Namun secara keseluruhan Muscap itu berlangsung secara kondusif. Hari ini DPD Partai Demokrat Sumut melaksanakan musda cabang serentak gelombang ketiga. Ada miskomunikasi antara pihak panitia dengan pihak DPC Medan, kata Yuda. Yuda pun menjelaskan salah paham terjadi saat panitia dan Satgas Raja Wali Partai Demokrat saat sedang mengamankan kegiatan. Lalu datang kandidat ketua PAC Medan, Burhanuddin Sitepu bersama pendukungnya, melansir dari Kumparan. Disinilah terjadi miskomunikasi, di mana tidak semua pendukung Burhanuddin diizinkan masuk. Ini sebabkan karena adanya persyaratan administrasi yang belum dilengkapi.
bukan tidak bisa masuk. Itu tadi masih proses registrasi. Ada beberapa syarat yang belum dilengkapi. Tadi masih dikomunikasikan. Ini kita masih menunggu registrasi untuk dibuka kembali. Artinya semua yang memenuhi syarat akan kita terima, ujar Yuda. Kejadian ini sontak membuat pegiat media sosial Denny Siregar ikut berkomentar. Denny menggugah sebuah gambar dari tangkapan layar yang berasal dari website Pos Kota. Gambar tersebut berisi narasi kader Demokrat saling baku hantam. Ini salah satu keunggulan Partai Demokrat yang gua suka, tulis Denny pada akun Twitter Denny Siregar 7. Denny Siregar memang kerap menuliskan cuitan-cuitan khas yang berbau politik. Tak jarang cuitannya pun dibanjiri komentar pro dan yang kontra. Bahkan juga diketahui, pegiat media sosial Denny Siregar memberikan sindiran keras terhadap sebuah partai yang ia sebut Partai Gurem. Denny Siregar mengatakan di dalam partai tersebut terdapat kader yang ditangkap lantaran ada yang mengkonsumsi sabu, mencuri panci, bahkan ada yang menampar orang. Satu ketangkap sabu, satu maling panci, satu tukang gambar. Cuitan Denny Siregar dikutip dari populis.id pada Kamis 26 Mei 2022. Ada-ada aja ulah Partai Gurem itu, lanjutnya. Diketahui dalam cuitan Denny Siregar tidak menyebutkan secara detail soal siapa Partai Gurem yang dimaksudnya, tetapi cuitan sebelumnya Denny Siregar membagikan gambar bertuliskan Benny diduga tampar karyawan restoran. Benny Kaharman yang dimaksud dalam gambar tersebut merupakan kader Partai Demokrat dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Denny Siregar enggan bahwa sifat asli kader Demokrat itu suka menampar orang. Loh, rupanya begini toh sifat asli kader Partai Demokrat. Selain banyak korupsi, ternyata main tampar juga, cuitnya. Bahkan juga Partai Demokrat Lampung lagi-lagi kehilangan kadernya. Ternyata teranyar Wakil Kepala 2 Badan Hukum dan Pengamanan Partai Daerah Ahmad Handoko hengkang. Dia kini sudah resmi pindah ke PAN. Surat pengunduran dirinya sudah lama diterima. Kami berterima kasih kepada Handoko yang turut serta membesarkan Demokrat di Lampung selama 10 tahun, ujar Kepala Bakomstra Demokrat Lampung Denny Ribowo pada Sabtu 11 Juni. Denny Ribowo melanjutkan, Demokrat Lampung menghormati pilihan politik Ahmad Handoko. Menurutnya, semua politik punya mimpi dan cara menggapainya. Misal mimpi ingin jadi anggota DPR atau ingin jadi eksekutif secara individu, dia pasti punya pilihan politik. Ini demokrasi yang ada di Demokrat, sambungnya dikutip dari kantor berita Remo Lampung. Anggota Komisi 5 DPRD Lampung itu berharap Ahmad Handoko dapat segera beradaptasi di partai barunya. Sebagai partai yang sudah tumbuh dan pernah berkuasa 2 periode di Republik ini, lanjut ini, Demokrat tidak kekurangan kader potensial. Masih banyak Handoko lainnya yang ada di Partai Demokrat. Kami sangat menjunjung tinggi pilihan politik Ahmad Handoko, pungkasnya. Sepanjang 2022 sudah ada beberapa kader Demokrat Lampung yang mengundurkan diri di era Ketua Edi Irawan Arif.